Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Pak Katon selaku dosen mata kuliah aplikasi berbasis desktop. Perkenalkan, nama saya Rendiadi Simanjuntak dengan NIM 72180255 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi angkatan 2018 di Universitas Kristen Duta Wacana. Alamat asal saya Pekanbaru, Riau. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa control form. Yang pertama ada button, kemudian checkbox, baru list view, kemudian combo box dan handle user. Oke, yang pertama langsung saja kita buka aplikasi IntelliJ kita ya. Oke, baiklah. Di sini saya akan membuat project baru ya dengan cara file, kemudian new, kemudian project. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah JavaFX versi 1.8 ya. Kemudian kita tinggal next saja. Nah, di sini kita membuat nama file ya. Aku akan buatnya UTS ABD atau kita buat saja ini UTS ku 2020. Oke, kemudian kita langsung finish. Oke, di sini ada pilihan this window karena ini untuk membuka project apakah di layar yang ini atau dengan yang baru. Kita buat this window saja. Oke, ini adalah tampilan awal yang kita dapat setelah membuat project baru. Ada main Java, controller, dan file fxml. Oke, di main Java. Kita di sini menghapus ini ya, enggak. Oke. Dan ini juga. Oke, yang di sini pertama adalah primary text title, itu untuk membuat judul. Kita buat judul tes 2020 saja. UTS 2020. Oke. Kemudian kita akan membuat button dengan cara mengetik button sama dengan new button. Kita pilih yang JavaFX ya. Oke. Kemudian titik koma. Di sini dia sudah akan otomatis terimpor ya. Oke, kemudian kita akan membuat teks di dalam button dengan cara mengetik button dot set text ya, set text. Oke, langsung di enter saja. Kita buat kata-katanya, tekan saya teman. Oke. Nah, setelah dia buat teks, kemudian kita membuat layoutnya dengan cara stack pen. Oke, langsung enter saja, stack pen layout sama dengan new layout. Salah, new stack pen.
Baik, kita kan ini mendeklarasikan stack pen. Oke, sini sudah langsung ada, enter saja, kemudian titik koma. Oke, setelah stack pen, kita membuat layoutnya untuk menambahkan button di dalamnya dengan cara layout dot get children. Oke, langsung saja. Ini adalah untuk menambahkan buttonnya, add. Oke, add, tinggal enter saja. Sini kita membuat button. Nah, di sini sudah langsung tampil otomatis button, kemudian titik koma. Oke, kemudian kita membuat scan. Scan itu dia untuk mengatur panjang dan lebar dari layout. Oke, dengan cara scan. Oke, sudah langsung ada dot salah scan. Oke, sama dengan new scan. Oke, kemudian di sini kita membuatnya dengan mengetik layout, kemudian berapa panjang dan lebarnya. Di sini saya akan menggunakan angka 300 dan 250. Oke, kemudian kita menjalankannya dengan cara primary stack dot set scan. Oke, yang paling atas. Oke, sini sudah jadi. Belum, lupa kita menambahkan scan di dalamnya karena scan yang mau kita jalankan. Oke, di sini sudah jadi. Oke, baiklah, kita jalankan dengan cara menekan tombol run di atas, ataupun bisa dengan cara dari sini, klik main, klik kanan, klik run main. Oke, kita tunggu saja. Oke, di sini adalah tampilan dari button, dan ini tekan saya teman, belum ada aksi karena kita belum menambahkannya. Yang kedua adalah handle user. Oke, yang handle user di sini adalah sebuah aksi dari tombol button. Jika kita tekan tombol button, maka akan ada hasil, tapi dalam bentuk string. Oke, langsung saja. Pertama kita membuat judul, handle user. Oke, kemudian kita menambahkan tombol button. Dengan new button. Oke, setelah dari menambahkan tombol button, kita menambahkan tulisan di dalam button. Button.set text. Kita akan membuat dengan seperti tadi. Tekan saya teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat aksi dari tombol tersebut dengan cara button .set setona atau set on action ya. Ini kita tulis this. Oke, selanjutnya kita membuat layout dengan stack pen layout. Oke, sama dengan new stack pen. Oke, stack pen. Oke, setelah
kita menambahkan layout, kita menggabungkan layout tersebut dengan tombol button tadi dengan cara mengetik layout dot get children. Oke. Kemudian kita menambahkan tombol button tadi ya dengan add. Oke, kemudian kita mengisi di dalamnya button. Oke. Setelah itu kita mengukur atau mengukur layout kita ya dengan cara scan sama dengan new scan. Baru di sini kita memilih layout. Di sini saya akan membuat ukuran 300 sama 250. Oke. Setelah itu kita menjalankan layout tersebut dengan cara primary stack dot set scan. Oke, dengan menambahkan scan. Oke, di sini terdapat kesalahan pada disk. Ini terjadi karena kita kan mau bikin handle user tapi dia belum ada di publiknya. Kita tekan saja. Oke, kita tunggu. Kemudian kita baca dulu ini kesalahannya. Oke, kemudian kita menekan Alt Enter dan ini ada dua pilihan. Kita buat make main implement ya. Oke. Ini tinggal oke saja. Oke, kan sudah tidak merah lagi. Di sini kita akan menambahkan cara jika ditekan akan mengeluarkan hasil apa. If dengan menggunakan if event event dot get source. Oke. Baru kemudian kita membuat dengan button. Kemudian kita membuat hasil dari jika menekan tombol button dengan hasil nanti string. Kita akan membuat hasil dari string nanti dengan cara system out println ya. Println. Oke, di sini kita akan menulis kata-katanya halo temanku yang baik hati. Oke, di sini sudah selesai. Kemudian kita langsung saja menjalankannya dengan cara menekan ini tombol run, atau juga bisa dengan dari SRC terus main, terus klik kanan, terus run main. Oke, di sini ini adalah hasilnya. Kemudian kita menekannya. Nah, di sini hasil stringnya. Halo teman-temanku yang baik hati. Tadi kita ketik tadi yang dari sini, hasil dari string. Oke. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang combo box ya. Oke, di sini saya menggunakan lembar kerja yang tadi yang sudah saya bersihkan ya. Oke. Pertama kita menambahkan stack window. Stack window. Titik koma.
Oke, kemudian kita membuat scan. Oke, kemudian di bawah button ini kita menambahkan combo box. Oke, combo box string combo box, koma. Oke, di sini kita pertama menambahkan window primary stack. Oke, titik koma. Kemudian kita akan menambahkan judulnya window.set title. Oke, langsung saja kita membuat judulnya combo box 2020. Oke, kemudian setelah itu kita menambahkan button sama dengan new button. Di sini saya akan membuat buttonnya dan mengisi teks submit. Oke, setelah itu kita menambahkan combo box ya. Combo box sama dengan new combo box. Oke, koma. Kemudian kita menambahkan item-item apa saja yang mau kita buat. Di sini saya akan mencontohkan film-film ya. Combo boxnya dalam pemilihan film. Oke, langsung saja combo box dot get items. Oke, kemudian add all. Langsung saja kita enter dulu. Oke, jangan lupa pakai petik 2 ya, karena ini berupa teks. Oke, pertama saya akan membuat film Cars the movie. Oke, selanjutnya saya akan membuat film Fast and Furious ya. Oke, kemudian saya akan mengambil satu film dari Indonesia, yaitu Serigala. S-nya kita besar guys. Serigala terakhir. Oke, tinggal titik koma kemudian kita enter. Oke, kemudian di sini kita akan membuat semacam pertanyaan ya untuk yang mau mengisi combo box kita dengan pertanyaan apakah apa nama film yang kamu sukai. Oke, kita buat langsung ya. Combo box itu dengan menggunakan set prompt text. Oke, ini jangan lupa ketik 2 karena dia bentuknya string ya. Oke, yang pertama yang kita buat adalah apa film yang kamu sukai. Oke, kemudian kita akan membuat aksinya dari button tersebut ya, dengan cara button dot set on action setona print movie. Oke, di sini ada merah, kita tidak usah takut. Kita baca dulu. Oh, ini metodenya nggak ada nih. Oke, tinggal caranya kita alt enter saja. Oke, create method print movie. Oke, langsung sudah ada, kan tidak merah lagi. Oke,
Kemudian kita membuat aksi dari combo box dot set on action. Oke. Kemudian ini kayak mengetikkan hasil ya dalam bentuk teks nanti. System dot out dot println ini user selected. Oke. Kemudian kita menambahnya dengan combo box untuk mendapatkan nilainya, get value. Oke saja. Oke, setelah dari itu kita membuat vertical layarnya ya, dengan cara vbox. Oke, layout sama dengan new vbox. Oke, vbox kita akan mengisi nilainya dengan 10 saja, itu space jaraknya. Oke, di sini di sini tadi saya salahnya karena vbox B-nya huruf kecil ya. Oke, kita lanjutkan saja. Setelah vbox itu layout set padding. Oke. Kemudian di sini kita akan menambahkan, kita akan mengatur ukuran kiri kanan atas bawah ya. New insert langsung saja enter. Kita sini akan buat 20. Oke, sampai keluar nanti. Kemudian layout get children dan menambahkan combo box sekalian buttonnya. Layout get children. Oke, setelah get children baru add all. Oke. Kemudian di sini kita combo box. Oke, setelah itu kita membuat scan-nya. Kita scan sama dengan new scan, kemudian layar dan 490. Oke. Kemudian kita akan menampilkan sebelum menampilkan kita akan menghubungkan window.set scan. Ini scan. Oke, kemudian kita akan menampilkannya dengan window.show. Oke, kemudian kita akan membuat cara membuat hasil cetakan nanti di sini dengan cara println. Oke. Dan ini combo box get value. Oke, langsung saja enter. Oke. Di sini program kita sudah benar ya. Tadi yang salah di sini.
Jadi sudah benar, ya tinggal kita rana saja. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita memilih misalnya film Keluarga Cemara. Oke, submit. Bedanya kalau dari sini dia milihnya, dia langsung ada pilihan saya film Keluarga Cemara. Nah, begitu juga begini. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan dengan check box. Oke, langsung saja kita mulai. Kita buat check boxnya sama dengan box 1. Ini kita pilih untuk nama makanan ya, karena lebih cocoknya ke arah situ. Oke, sama dengan new checkbox. Jangan lupa kita isi namanya, terserah kita buat mau untuk nama minuman kah, buah-buahan kah, terserah. Oke, di sini kita buat nasi goreng. Oke, titik koma. Begitu juga sama dengan yang di atas, kita membuat 2 saja ya. Check box 2 sama dengan new check box. Sini kita buat nasi kuning. Oke, kemudian kita akan menambahkan tombol button dot set connection. Menambahkan tombol button sama dengan new button. Di sini kita akan membuat namanya itu membuat teks dalam button itu kita buat pesan, silakan pesan sekarang. Silahkan pesan sekarang. Oke, kemudian kita membuat aksi dari button tersebut, button dot set on action. Oke, langsung saja kita buat handle option. Handle option. Handle options box 1, box 2. Oke, di sini dia. Alt enter. Create metode. Oke. Saya minta metode, guys. Oke, nanti itu kita lanjutkan lagi ke button tadi. Oke, di sini sudah ada layoutnya, jadi kita tidak perlu menambahkan lagi. Ada VBox-nya, baru layout set padding-nya sudah. Di sini kita perlu menambah digit all ya, karena tadi kan ini udah ada box 1, box 2. Oke, kita lanjut ke yang handle option ya. Handle option ini dia kayak hasil pesan yang kita buat nanti. Yang dipesan kita buat pesan. Oke, kita buat ini agar dia nanti hasilnya bisa ke bawah jika mau besar lebih, biar lebih rapi.
box 1 dot is selected, oke. Kemudian message nasi goreng, oke. Baru if box 2 is selected, oke. Kemudian message dengan kita tadi nasi kuning, oke. Kemudian kita mencetak hasilnya dengan system println, oke. Di sini message karena kita akan mencetak dari pesan yang sudah kita sampaikan tadi ya. Oke, di sini sudah selesai. Coba kita jalankan. Oke, di sini sudah tampil. Kita misalnya pilih nasi goreng, silakan pesan sekarang. Oke, yang dipesan adalah nasi goreng. Nah, bisa sekali dua juga. Oke, yang dipesan adalah nasi goreng dan nasi kuning. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan untuk yang list view, kemudian string, kemudian list view. Oke, setelah itu kita akan membuat judul. Di sini saya sudah memakai judul list view makanan ya. Oke, kemudian enter, kita buat button, new button. Saya akan membuat dalam button ada teks submit yang akan digunakan untuk submit juga. Oke, kemudian kita membuat list view, new list view, koma. Oke, setelah dari list view kita membuat pilihan-pilihan makanannya. Oke, kita buat list view dot get items ya, kemudian get all, add all. Oke, di sini kita akan memakai nasi goreng, kemudian ayam goreng, kemudian nasi uduk. Oke, setelah dari situ kita membuat getter dan setter dari list view. Get selection model dot set selection mode. Oke, di sini kita buat selection mode multiple. Oke, setelah itu kita membuat aksi dari buttonnya, action, kemudian button klik, Oke, di sini dia merah. Kita tinggal alt enter,
oh ya, button klik kita lupa. Oke, di sini dia ada pesan kesalahannya. Oke, kita tekan saja Alt Enter. Oke, jadi tidak salah kan? Oke, di sini setelah itu kita akan menambahkan layout, tetapi saya masih memakai layout yang lama. Tapi jangan lupa di sini kita membuat list view, karena nanti jalannya akan dari sini. Nanti hasilnya akan berproses dari sini. Oke, kemudian kita membuat message string kemudian ada observable list. Kemudian tambah string. Kemudian makanan. Sini makanan sama dengan list view .get selection model .get selected items. Kemudian for string m makanan. Kemudian kita buat message ini masih pengaturan message-nya ya. Ini gunanya agar dia lebih rapi. Kemudian kita mencetaknya dengan system out println. Ini dari message. Di sini sudah benar, tidak ada yang salah. Mari kita jalankan. Beginilah hasil dari list view makanan kita ya. Misalnya kita pilih nasi goreng, kita submit. Bakal nasi goreng. Begitu juga dengan nasi uduk. Begitu juga dengan ayam goreng.